Shalom teman-teman, and welcome back to Ibadah Remaja KPAR GKJW Sidoarjo. Nah, bersyukur banget ya teman-teman. Bahkan dalam masa pandemi seperti ini, kita masih punya kesempatan untuk bersama-sama beribadah, bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan, meskipun saat ini kita ada di rumah kita masing-masing. Tapi kita mengingat bahwa di luar sana masih banyak orang percaya, orang seiman yang mengalami kesulitan untuk bersekutu di dalam Tuhan karena mereka nggak punya akses seperti kita. So, kalau setiap kita saat ini bisa datang bersama-sama untuk beribadah, yuk kita mau pakai waktu ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan dengan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita untuk kita mau fokus sama Tuhan. Kita sama-sama ambil waktu teduh yuk sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Kita mau memikirkan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mau sama-sama membawa diri kita yang seperti ini apa adanya di hadapan Tuhan saat ini. Karena kita mau datang dengan kerinduan. Jadikan aku indah ya Tuhan.
di hadapan Tuhan. Kami sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh bersekutu pagi hari ini. Kami boleh sama-sama berkumpul sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing Bapa. Tapi kami yakin dan percaya bahwa ini adalah waktunya Tuhan. Tuhan yang mempertemukan kami, Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah. Bapa, hadir di tengah-tengah kami. Bersamailah kami Tuhan. Biar kerinduan Tuhan isi hati Tuhan. Itu yang boleh kami dengar dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih sayangnya Tuhan, kami mau memulai ibadah kami dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita, memuji meninggikan nama Tuhan. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik buat hidup setiap kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, ibadah kami hari ini kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di minggu yang lalu, kalau teman-teman ingat, kita ada bersama-sama merayakan suatu peringatan. Ya, minggu lalu kita sama-sama memperingati Hari Raya Undu-Undu, di mana semua warga gereja ikut berpartisipasi dengan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Menurut teman-teman, kira-kira kenapa sih kita harus mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan? Kalau kita sama-sama ingat, di beberapa waktu yang lalu kita merayakan suatu momen penting di dalam kehidupan keimanan kita, yaitu adalah momen Paskah, di mana Tuhan sudah mau mati buat setiap kita. Tuhan mau mati buat dosa-dosa kita, menebus kita di kayu salib, dan Ia bangkit dari maut itu. So, ungkapan syukur apa yang terbaik yang bisa kita berikan sama Tuhan selain hidup kita yang sungguh-sungguh mau kita persembahkan untuk dipakai demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita sama-sama yuk mau bersyukur, bersukacita, masuk dalam baitnya, dalam rumahnya dengan seungkapan syukur. Kita sama-sama pujikan, datanglah ke baitnya. Kita puji nama Tuhan, boleh saya bertepuk tangan ya teman-teman. Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur dalam pelatannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa
Itulah Tuhan yang kita kenal. Tuhan yang kasih setianya dari dulu, sekarang, sampai selamanya tetap sama. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, bahkan di saat kitanya yang gak setia sama Tuhan. Karena coba kita sama-sama refleksikan teman-teman, begitu banyak berkat yang sudah Tuhan beri, begitu besar kebaikan dan kasih-Nya. Terkadang ada masa di mana kita merasa biasa aja sama kebaikannya Tuhan. Mungkin di masa kita sulit, di masa kita mengalami kesusahan, kita nggak lagi merasa kebaikan Tuhan itu sesuatu yang spesial. Kita biasa aja, bahkan kita cenderung menyalahkan Tuhan, bahkan kita gagal memahami Tuhan. Tapi sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan izinkan kita untuk bersekutu. Ada maksud Tuhan. Tuhan sedang ingin berbicara kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Tuhan ingin kembali menyatakan dirinya buat setiap hidup kita. Karena Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang sama. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh terbuka di hadapan Tuhan. Kita mau punya hati sebagai murid. Yang rindu untuk ketemu dengan Guru, Bapak, Gembala kita, yang selalu ingin merangkul kita pulang kembali dalam dekapan kasih-Nya. Yuk kita sama-sama mau siapkan hati kita. Biarlah hati kita menjadi seperti hati murid yang mau terus-menerus untuk belajar, mengenali isi hati Tuhan, mengenali kehendaknya Tuhan buat hidup setiap kita. Kita memasuki ruang Maha Kudus. Dan setiap kita mau menyembah Tuhan. Maha Kudus dengan
firman Tuhan. Sebelumnya, mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan kami saat ini akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami untuk belajar menjadi anak-anak-Mu yang dapat memuliakan nama Tuhan. Kami siapkan Tuhan hati kami, berbicaralah kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kali ini akan kita baca dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Tawarik 16 ayat 29 dan akan saya bacakan ya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah, teman-teman, tema kali ini adalah tentang bagaimana hidup memuliakan nama Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita selalu diminta untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Seperti apa sih hidup memuliakan nama Tuhan itu? Mungkin kita berpikir, kayaknya susah ya. Nah, firman Tuhan kali ini akan menuntun kita untuk bisa hidup memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya, kita akan melihat konteks dari firman Tuhan kali ini. Firman Tuhan ini ditulis dengan judul perikopnya adalah nyanyian puji-pujian Daud. Ya, ini adalah pujian Daud bersama dengan bangsa Israel yang akan membawa tabut perjanjian dari satu tempat pembuangan Israel dulu. Di ayat 13 dikatakan namanya adalah Kiryat Yearim. Kiryat Yearim. Ya. Tabut perjanjian akan dipindah dari Kiryat Yearim menuju ke Yerusalem. Nah, di dalam perjalanan itu ada hal-hal yang harus dilakukan. Selama perjalanan itu ada syarat-syarat yang harus dilakukan di dalam membawa tabut perjanjian. Gak bisa sembarangan, gak bisa asal, gitu ya. Dan Daud saat itu sudah sebagai raja Israel, itu merasa suatu kehormatan baginya untuk bisa melakukan itu. Dan makanya sepanjang perjalanan dia selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, di dalam pujian-pujiannya itu dia menunjukkan bagaimana hatinya di dalam memuliakan nama Tuhan. Dan ada pujian yang dia nyanyikan di ayat 29 itu. Di situ menuntun kita bagaimana memuliakan nama Tuhan. Ada dua hal bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan. Yang pertama adalah bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Dan yang kedua, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Yang pertama adalah tentang memberikan persembahan yang terbaik. Bawalah persembahan dan menghadap Dia. Memberi persembahan yang terbaik. Dan yang kedua adalah sujud menyembah Tuhan dan berhiaskan kekudusan. Yaitu belajar punya kehidupan yang kudus. Jadi kita sebagai pemberi persembahan belajar memiliki hidup kudus. Nah, untuk memperjelas, mari kita coba pahami melalui ilustrasi ini. Jika teman-teman diminta untuk ketemu kepada orang yang terhormat, orang penting, kira-kira apa yang terjadi dalam diri kita? Pasti kita senang ya. Terus ketika kita diminta bertemu, apa yang kita pikirkan? Mungkin kita pikirkan, saya akan membawa sesuatu yang terbaik. Saya ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk orang tersebut, orang yang terhormat. Misalnya nih, orang terhormat itu siapa? Nah, misalnya Presiden Jokowi. Presiden Jokowi adalah orang yang terhormat yang kita mungkin senang sekali kalau ketemu. Nah, misalnya nih ya, saya Presiden Jokowi. Kemudian ada anak tuh di sana yang akan memberikan, yang senang sekali ketemu Presiden Jokowi dan akan memberikan
hasil terbaiknya karyanya. Nih. Oh iya, kamu anak yang sudah dikirim ya ke sini untuk ketemu saya. Coba lihat, kamu sepertinya membawa sesuatu. Wow, bagus sekali ya. Dia membuat karya yang sesuai dengan kemampuannya. Bagus sekali. Ini gambarmu sendiri? Iya. Wow, bagus sekali. Kamu masih sekolah ya? Iya. Oh, masih sekolah. Gimana sekolahnya? Pasti nggak suka bolos kan? Kadang-kadang sih. Kadang-kadang. Terus kamu nggak suka nyontek kan ya? Kadang-kadang juga sih. Kadang-kadang. Nah, tahu nggak maksudnya? Waktu awal Presiden Jokowi senang sekali tuh dikasih persembahan, dikasih suatu semacam ya oleh-oleh lah, dan itu adalah suatu karya dari sesuatu yang sudah dia miliki, dari potensi yang sudah dia punya. Tetapi ketika ditanya tentang hidupnya, tentang sekolahnya, ada sedikit kekecewaan kan, bahwa ternyata dia suka bolos gitu, dan kadang-kadang juga suka nyontek. Kira-kira gimana perasaan Presiden Jokowi? Ya, ada kekecewaan kan pasti. Demikian juga ketika kita datang kepada Tuhan, kita belajar untuk memuliakan nama Tuhan, dan ketika kita datang kepada Tuhan, kita berusaha memberikan persembahan yang terbaik. Memberikan persembahan yang terbaik tidak harus uang. Tuhan senang dengan persembahan kita. Persembahan yang mungkin yang terbaik dari diri kita. Misalnya kalau anak tadi dalam kemampuannya menggambar di komputer. Kemudian ada mungkin yang bisa bernyanyi, bisa memimpin pujian, bisa dengan kepandaiannya dia membantu memikirkan acara-acara, kegiatan-kegiatan, bisa dengan memainkan musik dan lain-lain. Semua orang bisa memberikan yang terbaik. Sama seperti kemarin nih, gereja kita merayakan Riyaya Unduh-Unduh. Pasti orang tua kita juga ikut bersemangat untuk mengikuti itu karena kita bisa memberikan yang terbaik. Nah, tetapi yang kedua adalah tentang menyembah Tuhan yang berhiaskan kekudusan. Ketika ditanya hidupnya, ternyata ada hal-hal yang bisa membuat Tuhan kecewa. Gitu. Nah, Tuhan juga menginginkan kita memiliki hidup yang kudus, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah hidup kita memuliakan nama Tuhan. Jadi, ingat bagaimana kita memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, kita belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar untuk menyembah Tuhan dengan hidup kudus. Dan ketika kita bisa melakukan itu, kita memuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, semoga bisa menjadi berkat dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, itu adalah berita kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Dan biarlah setiap firman yang keluar itu boleh masuk dalam hati kita, tanah hati yang subur, bertumbuh, dan berbuah menjadi berkat bagi orang lain. Dan sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Kita siapkan teman-teman persembahan yang kita sudah persiapkan dalam ibadah ini. Kita bawa dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang sungguh-sungguh, karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita sama-sama mengumpulkan persembahan dengan kita memuji berkat anak cucu. Tuhan mengubah
Teman-teman, mari kita bawa persembahan kita sudah kumpulkan dengan kita bersatu di dalam doa. Mari bersama kita berdoa syafaat. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji nama-Mu, dan mengumpulkan persembahan. Saat ini kami berdoa untuk doa syafaat. Kami berdoa untuk masa pandemi ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para medis, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, dan mereka berjuang untuk menolong para korban yang sakit. Tuhan sendiri yang hadir bersama dengan mereka. Tuhan memberikan penghiburan di dalam hidup mereka. Untuk keluarga para korban yang ditinggalkan dan orang-orang yang sakit, Tuhan memberikan juga kasih setia-Mu. Tuhan memberikan terlebih kesembuhan bagi yang sedang sakit, sehingga mereka boleh melewati semuanya ini dengan hati yang terus bersyukur dan terus mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang mungkin di dalam kesulitan karena pandemi ini, terutama yang kehilangan pekerjaan. Tuhan tetap jagai mereka supaya mereka tetap dapat menjalani kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk gereja kami di dalam waktu-waktu ini yang harus ibadah dari rumah masing-masing. Meskipun kami beribadah dari rumah Tuhan, tetapi kami percaya kami tetap punya semangat, jiwa yang berkobar-kobar untuk memuliakan nama-Mu. Dan ajar kami Tuhan hanya mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Dan kami tetap setia, tetap beriman kepada Tuhan di dalam situasi apapun, situasi yang baik maupun tidak baik. Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan menguduskan persembahan ini. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami berdoa untuk orang yang mengelola persembahan ini. Biarlah orang yang mengelola boleh dengan jujur menggunakannya dan bisa memanfaatkan persembahan ini untuk kegiatan-kegiatan di dalam pertumbuhan iman kami. Terima kasih Tuhan. Demikian doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya teman-teman, kita percaya bahwa semua yang kita dengar hari ini, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, itu adalah cara Tuhan untuk memproses setiap hati kita, memproses kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, setelah dari ibadah hari ini, jangan lupa kalian share dengan sesama teman-teman remaja lainnya. Paling nggak satu kata yang mewakili apa yang kalian pelajari dari ibadah hari ini. Jangan lupa juga share di grup remaja KPAR GKJW Sidoarjo supaya teman-teman bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena kita sama-sama mau menjadi pelaku firman Tuhan, kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Karena firman Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita mau berada terbang tinggi dalam kemuliaan Allah. Kita mau bersorak-sorai dan menutup setiap ibadah kita dengan memujikan, ku kan terbang tinggi di awan. Firman-Mu pelita bagi kakiku.